Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Prinses Aryo. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 1 jurusan akuntansi. Sekarang, saya ingin menjelaskan materi tentang bisnis to consumer atau B2C yang digunakan oleh blibli.com. Blibli berdiri tahun 2011, merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis B2C atau bisnis to consumer. Sebagai mall online terbesar dan terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari 100.000 mitra usaha. Mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman di Blibli didukung oleh armada BS dan 15 mitra logistik, serta memiliki 20 gudang dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Blibli.com didirikan sejak 2011 dan resmi diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011. Blibli didirikan oleh PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan dari PT Global Digital Prima yang merupakan bagian dari salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu Jarum Group. Salah satu nama tokoh pendirinya Blibli yaitu Kusumo Martono, yang merupakan lulusan S2 Teknik Industri dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat. Saat ini Kusumo Martono juga menjabat sebagai CEO PT Global Digital Niaga. B2C atau Business to Consumer adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis dijalankan dengan platform online dengan alih-alih toko fisik. B2C juga memiliki berbagai tipe. Yang pertama, penjualan langsung. Tipe B2C yang paling umum adalah penjualan langsung atau direct seller. Penjual yang dimaksud bisa berupa perusahaan besar hingga bisnis rumahan. Mereka memanfaatkan berbagai platform online untuk menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggan, seperti Instagram dan Facebook. Beberapa dari mereka juga membangun website khusus untuk menjual produk dan jasanya. Yang kedua, perantara online. Berbeda dengan model B2C sebelumnya, perantara online tidak memiliki produk secara langsung. Mereka hanya menyediakan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Perantara online biasanya mendapat untung dari komisi setiap penjualan perusahaan. Yang ketiga, berbasis periklanan. Model B2C lainnya adalah website atau e-commerce yang berbasis periklanan. Biasanya, perusahaan membuat konten yang berkualitas untuk menarik pengunjung website dan meningkatkan traffic website. Tingginya traffic tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual slot iklan yang dapat diisi oleh informasi penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi traffic website, perusahaan bisa memasang harga yang lebih tinggi pula untuk setiap slot iklan. Yang keempat, berbasis komunitas. B2C juga dapat dilakukan melalui komunitas online. Ada banyak komunitas di Facebook, Kaskus, dan platform lainnya yang serupa. Komunitas tersebut menjadi tempat perkumpulan masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, kamu bisa menjual produk atau jasamu langsung kepada komunitas yang punya ketertarikan pada industrimu. Yang kelima, berbasis biaya. Tipe B2C yang satu ini mengandalkan subscription berbayar. Berbeda dengan tipe B2C berbasis periklanan yang tetap menyuguhkan konten secara gratis, biasanya perusahaan memiliki konten yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan yang berlangganan. Kebanyakan perusahaan dengan model B2C ini bergerak di bidang media. Selanjutnya, keuntungan bisnis to consumer bagi perusahaan atau company. Yang pertama, dapat mempromosikan produk mereka secara luas.
Yang kedua, dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur. Yang ketiga, dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara. Yang keempat, dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Selanjutnya, keuntungan B2C bagi pelanggan. Dapat melakukan pembelajaran dengan mudah dan memiliki banyak pilihan dan waktu untuk menentukan yang disukai. Selanjutnya, kelemahan bisnis consumer. Yang pertama, produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung dan kita teliti lebih lanjut. Yang kedua, produk yang kita lihat di website kadang tidak sesuai dengan aslinya. Maksudnya ada perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan. Berdasarkan pelaku bisnis yang saling berhubungan, Blibli.com termasuk ke dalam bisnis to consumer atau B2C, yaitu hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen. Sistem ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi karena alat yang dibutuhkan adalah web interaktif. Nilai transaksinya tergolong rendah. E-bisnis ini perlu mempromosikan diri secara efektif, baik secara online melalui halaman web maupun secara offline melalui media-media konvensional. Dari sisi teknologi, Blibli.com turut diperkuat oleh IBM lewat software e-commerce-nya. IBM WebSphere Commerce. Software ini membantu Blibli.com menggunakan strategi pemasaran lewat media sosial. Analisa yang dilakukan software ini membantu menjangkau pasar yang lebih luas, memahami tren terbaru, dan merespon kebutuhan pasar dengan cepat. Blibli.com juga hadir dalam bentuk Facebook Store dan Mobile Store yang memudahkan konsumen untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan media yang sesuai. Kesimpulannya, Blibli.com merupakan toko online yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari barang elektronik, pakaian, sampai kuliner. Layanan yang disediakan pun cukup lengkap dan sangat memanjakan pengunjung. Mulai dari kemudahan bertransaksi, jaminan keamanan bertransaksi, sampai garansi untuk setiap barang yang dibeli. Metode pembayaran Blibli.com juga telah memakai sistem keamanan yang sudah mendapat sertifikasi dari VeriSign yang merupakan sistem standar keamanan transaksi online di dunia, serta mitra perbankan yang terpercaya di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.